Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang terhormat Ibu Hajah Nelly Rizanati SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, juga rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya Heti Mardani sebagai moderator sekaligus pemateri bersama rekan-rekan saya yaitu Muhammad Fikri Faisal, Siti Rahmah, juga Vina Maulidina akan mempresentasikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Globalisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Muhammad Fikri Faisal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke dalam materi yang pertama yaitu globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi menurut asal katanya diambil dari kata global yang maknanya adalah universal. Globalisasi adalah proses integrasi yang timbul dari pertukaran pandangan dunia, produk, ide, dan aspek lain dari budaya. Ada juga yang mengatakan globalisasi merupakan suatu proses pertukaran hasil karya dan pemikiran suatu budaya, sehingga penyebaran suatu budaya dan pemikiran suatu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah De Odore pada tahun 1985. Soholte melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan dengan globalisasi. Yang pertama adalah internasionalisasi. Apa itu internasionalisasi? Adalah globalisasi yang dapat diartikan sebagai meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal ini, masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin ketergantungan satu sama lain. Yang kedua adalah liberalisasi, yaitu globalisasi yang diartikan semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan dan tarif negara, contohnya seperti devisa, lalu lintas maupun migrasi. Yang ketiga adalah universalisasi, yaitu globalisasi yang digambarkan sebagai menyebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia. Yang keempat ada westernisasi, adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarkan pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal ke seluruh dunia. Yang terakhir ada hubungan transplanetari dan suprateritorialitas, yaitu arti kelima ini berbeda dengan arti keempat seperti definisi di atas ya. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Sisanya akan lanjutkan ke materi yang kedua. Sejarah globalisasi. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi nasional. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal pandangan antar negeri sekitar tahun 1000 sampai dengan 1500 Masehi. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim. Di Asia dan di Afrika, kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Panesia, dan Genoa. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Adalah pelopor eksplorasi ini berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini seperti komputer dan internet. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentum ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah
jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Selanjutnya, proses globalisasi. Globalisasi sebagai bukanlah suatu fenomena, karena proses globalisasi semakin berkembang pesat di berabad-abad lamanya. Di akhir abad ke-19 dan abad ke-20, arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara. Ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi informasi, loncatan teknologi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20, yaitu internet, dan sekarang ini telah menjamur telepon genggam dengan segala fasilitasnya. Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sejak awal dilaksanakan perkembangan dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri dan datangnya tenaga ahli konsultan dari negara asing. Proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internal, serta cabang-cabangnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri globalisasi dan faktor-faktor terjadinya globalisasi. Untuk ciri-ciri globalisasi, terdapat beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi di dunia, yaitu yang pertama, perubahan dalam konstan ruang dan waktu. Yang kedua, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Yang ketiga, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Kemudian yang terakhir, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya globalisasi. Nah, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perdagangan bebas. Disebabkan karena saat ini mayoritas negara di dunia menerapkan sistem ekonomi terbuka. Kemudian yang ketiga, kemudahan migrasi. Yang keempat, kerjasama atau hubungan antar negara. Yang kelima, peran lembaga internasional seperti PBB, IMF, WHO, ASEAN, WTO, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, perkembangan HAM. Dan yang terakhir, ketujuh, ketergantungan terhadap negara lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari globalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Pertama, kita bahas dampak positif dari globalisasi, yaitu yang pertama, perubahan tata nilai dan perilaku warga irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang ketiga, meningkat kehidupan. Dampak positif globalisasi di bidang antara lain: 1. Di bidang aturan, pengamanan, dan keamanan. Semakin menguatnya supremasi aturan, demokrasi, serta tuntutan untuk dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, di bidang sosial budaya, meningkatnya pembelajaran tentang nilai-nilai sosial, budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, juga ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang sudah maju. 3. Di bidang ekonomi, menstimulasi tumbuhnya perekonomian di suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, membantu pendapatan negara berkembang semakin meningkat, dan globalisasi ekonomi bisa mendorong ekonomi dunia terus tumbuh.
Dan ada dampak negatifnya, yaitu gaya hayati kebarat-baratan. 2. Pola hidup konsumtif. 3. Perilaku individualistik. Dan 4. Kesenjangan sosial. Dan ada dampak negatif globalisasi di berbagai sektor. Yang pertama di bidang hukum, penahanan, dan keamanan. Peran warga pada menjaga keamanan negara semakin berkurang, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang kedua di bidang sosial budaya. Semakin memudarinya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hayati ini, atau individualisme, mengutamakan kepentingan diri sendiri. 3. Bidang ekonomi. Meningkatnya kondisi ekonomi yang semakin sensitif dan tidak stabil, serta produk buatan dalam negeri semakin kalah saing dengan produk impor. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.